Dan kalau memang lebih berhati-hati ya sudah ambil yang versi gratis saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustadz Keren. Ini yang punya channel ngaji online, Ustadz Sahrul. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ini kebetulan kita tadi banyak bercerita dengan Ustadz Sahrul. Orangnya luar biasa, alim, jenius, dahsyat. Ini yang mempunyai channel ngaji online. Anda semua nih yang ada ketertarikan dengan dunia kitab kuning, artinya belajar ilmu nahwu shorab dan lain-lain, Anda bisa langsung kunjungi situs YouTube punya Ustadz Sahrul di ngaji online. Channelnya adalah tentang ilmu alat, tapi juga ada praktik juga, bagaimana kita bisa menerapkan ilmu nahwu shoraf. Juga ada sekelas ilmu sastra bahasa Arab seperti halnya Belawan, namun itu masih dasar. Nah, ini Ustadz sesuai dengan pertanyaan yang masuk di WA saya, ya kan, dan di channel saya. Itu Ustadz ada penanya, ya kan, kemarin, tapi tidak saya jawab. Kata saya tunggu yang lebih ahli. Ini Ustadz Sahrul, sengaja saya tuh selalu dadakan orangnya. Pertanyaan pertama, Ustadz, apa hukumnya? Kita ini kan sekarang Ustadz semua serba keterbatasan, utamanya keterbatasan dana. Baca. Orang Ustadz itu ngambil aplikasi yang berbayar, tapi karena sekarang kan banyak tuh crack, ya kan, artinya seharusnya berbayar jadinya tidak berbayar, ya kan, bisa dapat gratisan padahal itu berbayar, ada izinnya kan dari yang punya gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya menurut antum Ustadz? Sebenarnya kalau kita kembali pada permasalahan fikih, misalnya dalam masalah konteks fikih, semua kan sudah punya lisensi sebenarnya, punya hak. Kita juga dilarang dalam masalah mengcopy atau menggandakan buat komersil seperti itu, seperti halnya dalam masalah buku dan lain sebagainya. Bukan hanya sebuah aplikasi kan, pada dasarnya kalau kalau itu kembali pada si pemilik, sebenarnya ini kembali kepada si pemilik dari orang yang punya aplikasi atau punya sebuah buku. Dan kalau memang itu sangat tidak diizinkan, akan tetapi kita maksa untuk membobol, ya sebenarnya itu adalah termasuk pada WhatsApp lah. Istilah ala hakil ghair udwanan, jadi termasuk istilah atau menguasai hak orang lain, dan itu secara terang-terangan. Akan tetapi kita lihat kembali apakah memang di sana ada peluang bagi si pihak penerbit, kalau itu dari buku atau dari aplikasi, si pembuat itu memberi peluang. Misalnya kalau mau yang versi gratis, jelas itu kan ada sebuah aplikasi yang memang untuk gratisan namun dengan akses yang terbatas. Betul. Seperti itu. Kalau memang sengaja untuk mengambil sebuah aplikasi dengan memaksa mengambil crack atau lain sebagainya, ya saya rasa itu tidak diperbolehkan. Kalau memang itu tanpa ada peluang dari si pembuat, seperti itu. Betul. Seperti ini juga sebagai analogi loh. Kalau dalam masalah cetakan buku, dalam masalah buku, kita seperti ini. Untuk penafsiran bagaimana sekarang untuk menggandakan sebuah buku. Misalnya ada sebuah kitab atau sebuah buku, itu kan ada kan hukum tabi'i mahfudhatun, bahwa hak kita itu dilindungi.
Bagaimana dengan seseorang yang memfotokopi atau lain sebagainya? Maka dalam kategori ini kalau memang hanya sekedar memfotokopi kemudian tidak kita komersilkan, itu kan sah-sah saja. Sah saja. Jadi kalau dalam masalah aplikasi sekarang, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kalau memang itu tidak ada peluang sama sekali dari si pemilik aplikasi itu tersebut, dari apa nama istilahnya itu, developer kan, Developernya. mengunci sehingga tidak ada kemungkinan apa namanya, tidak ridho lah, sama sekali tidak ridho untuk itu, karena tahu juga kan kadang orang yang sekedar ridho kalau ini memang tahu lah, orang developer atau si pembuat aplikasi itu kadang tahu kalau ini dibobol mudah. Betul. Berarti dengan demikian kalau hanya sekedar apa namanya menggunakan, apalagi yang menggunakan secara versi gratis, ya berarti itu kan diperbolehkan halal. Diperbolehkan. Sekarang kalau memang kita memaksa untuk mengambil, ya sebenarnya janganlah, gak usah seperti itu. Kalau sampai kita memaksa menggunakan sebuah crack ya, dengan cara apalagi untuk dikomersilkan. Kalau mau berhati-hati seperti itu. Betul. Nah, kalau mau berhati-hati dari secara hukum fikih, karena dikhawatirkan memang ketidakrelaan dari si pemilik tersebut. Nanti masuknya ke gosip setelah. Ya, kadang kita beralasan bahwa ini pemiliknya seperti ini ya, dengan dicarikan dalil atau apa, ya itu terserah kita individu ya. Kalau memang dilarikan apakah itu pemiliknya, kan tetap itu adalah hak. Kalau secara bicara masalah bisnis atau komersil, itu mempunyai hak cipta, lebih-lebih kalau kita memang gunakan dan kita untuk komersilkan, itu lebih parah lagi. Dan kalau memang lebih berhati-hati, ya sudah ambil yang versi gratis saja. Bahkan di dalam lagu dan lain sebagainya kan ada copyright, ada hak cipta juga, sehingga bagaimana sekarang kalau kita menyanyikan kembali, ya kalau memang tujuannya adalah sekedar dikonsumsi sendiri, bukan tujuan dikomersilkan, itu kan rata-rata si pemilik, ya tahu kita hidup, kita menekuni di dunia YouTube misalnya kan, kita tahu bahwa di sana memang ada gugatan dari penciptanya. Kalau memang itu tidak tidak ada kerelaan, pasti itu digugat. Betul. Ya, mungkin itu sama video saya Sat, itu ada yang kena copyright, padahal saya sudah cari yang no copyright. Ternyata saya kena tipu. Itu ada berapa Sat? Ada 5 Sat video saya tuh. Jadi jalan satu-satunya ya lagunya saya hapus, atau saya ganti dengan yang bawaan dengan di YouTube kan. Alhamdulillah, karena saya masih pemula ya kan, jadi bisa di atas. Kalau sudah dimonetis kan, aduh kasihan dolarnya. Kalau Ustaz sudah makan dolarnya Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Ustaz.